Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Bedah Misteri. Aduh, apa nih sekarang nih Mbak Gita? Sekarang kita ceritanya hebat pokoknya. Hebat. Jadi Aduh. kita agak kabur-kaburan lagi nih kayaknya. Masih jarambah. Senang kabur-kaburan ya. Kabur dari kenyataan. Jajarambahan. Jajarambahan kita ya. Jadi ini konon katanya ada menurut cerita-cerita dari para narasumber ya tentunya. Si Nara sama si sumber. Iya benar itu. Konsisten kalau menjadi Ya, orang. benar. Harus Nara, si Nara. Si Nara. Atau sumber jangan narasumber. Gitu kan. Jadi gini nih, ada berbagai cerita mengenai situs Megalitikum, guys. Megalitikum itu situs ini ya, berarti situs prasejarah. Ya, alam gitu ya. Ya, terbesar yang konon merupakan istana gaib Prabu Siliwangi. Nggak sampai di situ. Prabu Siliwangi itu berarti masih Jawa Barat ini kita ya. Masih Jawa Barat. Ya karena kan Siliwangi kan. Ya, Siliwangi itu kan masih. Katanya konon penguasa ini ya. Jawa Barat itu dikuasai sama gitu. Ya, Prabu Siliwangi. Konon nggak tahu nih guys. Kalau benar kasih komen ya. Bener dan salah komen aja nanti gitu kan. Sampai dengan tempat untuk mencari pesugihan katanya. Pesugihan. Iya, memang terkenal. Nggak boleh Mbak ya. Ini bentar buat kalian juga ya. Kita ngasih tahu di sini kan. Bener. Jangan pernah kita pesugihan. Jadi kalau kita punya usaha ya kembangin. Ya. Gitu kan. Dari awal sampai dari nol sampai bisa jadi itu bukan karena kita menyugi atau bahasanya minta ya katanya ya, minta larisin penglaris atau apalagi pakai jin. Gitu. Inilah ibaratnya usaha dengan cara instan gitu. Ya, atau apalagi pakai jin konon katanya kan biar enak rasanya. Saya pakai jin, Mas. Saya ada jin. Saya enggak, saya cinos. baru beli. Oh, pantes mau toko guys. Sombong dikit gitu. Jadi konon katanya tuh yang pakai jin yang dijilat lah ininya apa? Piringnya lah. Kalau enggak ada yang pakai masukin ke gentong minumannya gitu kan. Ya, tolong ya. Kita di sini benar-benar ngasih tahu jangan pernah kayak gitu, guys. Mendingan yang benar-benar real kita ya, usaha kita dari cepet awal. Jadi cepet kita kayanya. Cepet kaya. Cepet juga. Cepet mati. Matinya. Karena yang kayak gitu setahu saya pasti minta taruhannya nyawa. Ya, nyawa dibayar minta, nyawa gitu. Itu pasti. Entah dari kita, entah anak-anak kita yang sudah beristri gitu ya. Yang atau ini keluarga kita. Istilahnya namanya tumbal. Ya. Itu. Namanya tumbal. Ya, jangan ya, tolong jangan. Itu nikmati aja prosesnya. Dosa banget itu ya, dosa. Nikmati prosesnya sama kita ya. Namanya usaha, ada turun, ada naik. Dan hasilnya juga nggak akan berkah, guys. Nah, gitu. Ya, lanjut. Gitu. Jadi sampai mana tadi? Oke, jadi tempat ini tuh pesugihannya terkenal di Cianjur. Oh, jadi kita masuk Cianjur nih. Cianjur. Gitu kan. Jadi apa? Ini ada tempat angker di Cianjur. Jadi 4 tempat angker di Cianjur. 4 tempat angker di Cianjur. Nah, jadi apa nih? Jadi guys, kita masuk dulu yang pertama ya. Cianjur itu kota kacang. Kok kacang sih? Iya. Kok kacang sih? Guys, kok kacang ya? Aduh, nggak ngerti nih. Cianjur tuh bukan. Tauco dibuatnya dari apa? Kedelai Mas. Oh, kedelai ya? Kedelai itu jenisnya apa? Iya, kacang. Enggak, setahu saya Cianjur apa? Kedelai jenisnya apa? Iya, kacang. Kacang-kacangan kan? Ya, saya salah. Iya, enggak salah maksudnya. Sekarang kalau bikin tauco pakai kacang kan? Bukan kacang, maksudnya disebutnya langsung aja ke tauco kan? Bener enggak? Iya kan? Sulit. Jadi kota tauco ini gitu ya. Ini ada orang ini pendengar kita gila nggak tuh? Iya, pendengar kita tuh dari Jepang, dari Afghanistan, dari Zimbabwe, dari Korea. Dia nggak tahu apa itu kata tauco.
Dia taunya kacang. Kalau kacang dia tahu. Kacang itu artinya bean. Gimana sih? Ini jadi kita mau ributin kacang nih. Lanjut. Yang pertama. Nomor 1 kita punya situs Gunung Padang. Wah, mantap. Situs Gunung Padang Cianjur. Mantap. Nah, situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8.000 sebelum Masehi. Oh, bentar. 8.000 sebelum Masehi. Iya. Berarti itu usianya hampir lebih tua dari piramid di Mesir. Oh iya, saya pernah dengar nih guys ya. Saya pernah dengar katanya itu kalau Gunung Padang terungkap, kalau Gunung Padang terbuka katanya ya, karena kan ini masih 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 dalam penelitian juga. Karena masih penelitian dan sekarang itu kan masih dalam itu banyak ditutup pro kontra juga ini tuh. Terus kan Gunung Padang itu bukan ditutup dalam artian bukan ditutup full ya, maksudnya tuh banyak tempat-tempat yang dibatasi gitu kan, karena memang sedang masih diteliti. Ya, masih diteliti sama para ilmuwan kita. Ya, moga-moga aja berarti kan di Indonesia ada piramid yang lebih tua dari di Egypt ya, di Mesir ya. Di Mesir, Egypt itu Mesir, Egypt. Iya. Ngomong yang tukang dahar betok mah hese. Egypt ke tengah di nyono Mesir. Aduh, gitu. Kalau piramida di Mesir kan dibangunnya itu sekitar 2.500 sebelum Masehi. Nah, kan kayak ini berarti lebih tua lagi ini ya. Iya. Gitu berarti kita punya sesuatu yang wow gitu di Indonesia ya. Iya. Kakak tertua ya. Oh, kakak tertua. Kakak tua. Hinggap di jendela. Jadi, nenek sudah muda. Nggak usah nyanyi. Giginya tinggal 5 gitu. Jadi peninggalan tekdung lalala. Ini mau nyanyi. Guys. Aduh. Ini tuh peninggalan kota tertua Mohenjo-daro dan Harappa di India. Kota tua. Jadi perbandingannya kalau misalnya perbandingan dengan Mesir 2.500 sebelum Masehi. Gitu. Kalau peninggalan kota tertuanya sama dengan di tangannya biasa aja, nggak usah di sini. Daro. Nggak mungkin di guys, sini tahu kan? Nggak guys? Ini tuh bukan meja-meja banget sebenarnya. Jadi kalau di sini bisa ngedelowong, okay. Kita nggak punya lagi tempat buat podcast. Jujur. Lanjut, nggak pakai Kak. Iya, jadi perbandingannya gitu kan. Jadi gimana? Biar jelas. Jadi gimana? Kalau tadi kan di Mesir itu 2.500 sebelum Masehi kan. Di Mesir itu peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa. Sebentar. Di Mesir itu 2.500 sebelum Masehi. Kalau ini itu 8.000. 8.000 katanya, diperkirakan 8.000 sebelum Masehi. Iya. Gitu. Terus? Dan kalau yang di Harappa di India itu berusia 3.000 tahun. Oh, jadi peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa ya di India itu berusia 3.000 tahun. Oh. Gitu. Jadi masih tetap tertua. Lebih masih tua. Si kakak tua ini kan 2.500 Mesir. Ini 3.000 itu di India. Ini 8.000. Ini 8.000. 8.000 sebelum Masehi ya. Tuh. Gitu. Terus? Dan budaya Mesopotamia yang berada di era budaya yang sama. Oh. Oke. Terus? Iya. Jadi Gunung Padang ini cerita dongeng 1001 malam. Oh iya. Sadis. Kayak Aladin ya. Adadin. Odading Mang Oleh rasanya banget. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Semut banget. Gitu dong. Odading Mang Oleh rasanya semut banget gitu. Itu sehat gitu. Iya, buat anak kecil sehat, buat bapak sehat. Enggak ada. Enggak gog. Enggak tit gitu. Enggak gog ya. Enggak.
Jadi kemunculan situs Megalithicum ini ke panggung nasional dibumbui sejumlah cerita legenda. Jadi bener-bener ini Urban ya legend sejarah sejarah banget gitu kan. Mulai dari harta karun, Atlantis yang hilang, makhluk asing. UFO maksudnya UFO. Piramida, kekuatan mistis, Prabu Siliwangi. Sampai masuk nih Prabu Siliwangi juga. Iya. Terus? Prabu Siliwangi dan aneka cerita lainnya. Ya itu sih percaya nggak percaya. Jadi gimana si ininya Gunung Padang ini itu masih banyak Gunung Padang ini itu masih banyak itu sepertinya orang ya? Orang bukan sih? Guys, orang bukan? Kok gitu sih suara orang? Oke. Semakin kesini semakin gak enak ya perasaan saya. Orang guys. Positif aja. Gitu. Ya nggak apa-apa, kemarin aja jangan tepuk-tepuk kan? Iya kan? Nggak apa-apa. Kenapa jadi loading ya? Nggak apa-apa. Terus? Oke, jadi kini eskavasi. Pabelit ngomong nuke huntu guys. Pabelit jeung huntu. Ayo valis. Kini eskavasi dilakukan di Gunung Padang. Eskavasi tahu? Iya, itu penelitian tadi. Gila sadis. Oke. Kan. Jadi tim arkeolog dan geolog dari tim terpadu riset mandiri mengungkap sejarah yang tersimpan di Gunung Padang ini. Situs Gunung Padang dikenal sebagai beberapa tempat angker di Cianjur. Katanya ya. Jadi ya ini dibalik. Tetap ada angkernya. Ada angkernya. Tetap ada angker bir. Jadi oleng nanti kapten. Aduh, oleng kapten. Anjing gitu. Padahal mabok komik sebenarnya. Aing mabok 5 botol anjing. Apaan? Botol kecap. Botol 5 ke botol 3 dibere babaturan. Nu hiji pupus, nu hiji di paok anjing semua balik. Gas. Jadi keangkeran situs ini berasal dari penunggu gaib yang berwujud kakek tua berbadan raksasa. Oh iya. Yang berada di Gunung Padang ini. Konon katanya gitu kan. Bahkan jalur untuk menuju gerbang situs Gunung Padang ini juga sangat seram ketika ya di malam hari ya pasti ya, siapa sih yang seram gitu kan. Aduh. Sama berang-berang serem eta karang ade. Itu baru penting serem normal aja. Kalau di depan malam-malam serem iya takut juga kan. Ya jadi ini bentar sebelumnya saya pernah dengar ceritanya dan saya lama di Sukabumi. Jadi Cianjur sama Sukabumi itu nggak terlalu jauh ya gitu kan. Jadi, sempat pernah eksplor ke sana? Pernah, enggak eksplor sih belum pernah karena waktu itu belum seneng sama jurig-jurigan. Oh, kirain yang kemarin-kemarin tuh belum sampai ke sana. Jadi sama kita dicobain waktu itu ke sana kita hanya jadi di sana itu terkenal sama apa namanya tuh batunya tuh bisa bersuara. Iya. Ini guys. Jadi di sana itu terkenalnya itu batunya itu kalau kena air hujan dia tuh ada suara. Mengeluarkan ini ya kayak gamelan gitu. Jadi sebenarnya nih. Oh, ini yang aslinya. Yang aslinya ya gitu kan. Jadi sebenarnya Gunung Padang ini adalah tempat untuk lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta kita ya. Ya, benar gitu kan. Karena mungkin di sana
apa ya, kalau misalnya tempat introspeksi diri berarti kan harus tenang suasananya gitu kan, hening gitu kan. Kayak misalnya kalau kita tahajud aja gitu kan mesti hening, tenang gitu. Jadi tempat buat merenung dan berintrospeksi diri ya. Iya, jadi bisa kitanya introspeksi diri, kita bisa memahami arti kehidupan. Ya, gitu. Jangan disalahpahamin ya kalau kita bermeditasi atau apa ya gitu. Bukan untuk kita minta apa gimana ke setan misalnya sih, kita minta gitu ya. Sih, bukan. Jadi mungkin tokoh-tokoh besar melakukan itu karena zaman dulu ya, kita bilang zaman dulu kan masih kuat. Iya. Ya, masih kuat. Jadi kan mungkin disuruh sama gurunya datang sana, kamu introspeksi diri kamu meditasi di sana, kamu merenung, dekatkan diri kamu sama Sang Pencipta. Gitu kan sebenarnya kayak gitu. Dan masuk ke sini pun dia mesti kita mesti ada mesti bersih lah, mesti suci ya. Karena ini dulu ya, bukan wudu kali ya, apa sih, cuci muka bersih, kalau nggak salah. Cuci muka dulu sama air yang sudah disediakan di situ. Konon katanya sih air itu ya air penduduk setempat bilangnya air suci gitulah, air yang disucikan. Ya mungkin intinya bersih, belum terkontaminasi kali ya. Gitu. Kan benar-benar dari alam gitu kan. Jadi Gunung Padang ini bukan sekedar sebuah bangunan peninggalan sejarah semata gitu. Jadi dalam proses pembangunannya ada filosofinya juga, filosofi kehidupan yang ikut ditanamkan sehingga manusia bisa menjadi penuntun seluruh umat manusia. Gitu. Jadi intinya gini ya Bu ya, mungkin ya saya bisa ngerangkum dari bahasan tadi. Jangan kita terlalu beranggapan bahwa Gunung Padang mistis gitu mistis gitu. Padahal sebenarnya setahu saya ya itu tempat sudah dibuka oleh orang-orang gitu, dalam artian ya lu kalau pengen menenangkan diri gitu kan kita, bukan memuja ya. Iya, kita menenangkan diri di tempat yang adem ya. Secara logikanya kita di tempat yang yang adem, yang hening gitu yang kan. adem Biasanya gitu kan. Kita lebih fokus. Dan kalau yang namanya kita udah fokus itu saat kita, mungkin agama saya Islam nih, saya sholat lebih fokus, lebih tenang, lebih ngerasain alam, suara angin suara gitu air kan. Gitu kan, itu membuat kita lebih tenang biasanya. Mungkin kalau ilmu yoga itu dipakai yang kayak gitu sebenarnya. Iya. Jadi ilmu alam jadinya kan itu untuk ngerelaksin otak-otak kita yang penat, yang tegang, gitu kan. Yang udah capek mikir, capek gitu kerja, kan, yang stres gitu. Kita bisa refresh lah di sana kan, gitu kan. Ya balik lagi ya, nggak percaya gitu kan. Itu kan suatu kerajaan gitu kan ya. Saya sih sebenarnya percaya nggak percaya yang kayak gitu ya, balik lagi. Cuman secara logiknya seperti itu ya. Kita kesana datang itu untuk menenangkan diri, untuk berintrospeksi, menenangkan diri dan mendekati diri kita lebih dekat dengan pencipta jadi kita. Jadi pribadi yang lebih baik ya, gitu kan. Pencipta kita gitu kan. Ya berarti kan sama sama dengan kita tuh Jadi kita tuh lebih fokus lah. Lebih fokus ya gitu kan. Jadi, saya juga kalau deket ke sana tiap hari kayaknya. Kalau tinggal jalan kaki gitu kan, tiap hari aja tiap hari. Ngeliatin aja enggak kemana-mana. Gitu kan, secara loginya gitu. Cuman kalau misalnya balik lagi ke sosok gitu kan, tanda tanya gitu. Pasti ada guys. Pasti ada lah, apalagi ada. Di atas gunung. Ya, di atas gunung. Yang sudah yang beribu tahun gitu kan ya. Bekas kerajaan juga pasti ada gitu pasti kan. Ada. Walaupun bukan bekas kerajaan atau apa, pasti ada. Ya cuman kita tanggalkan masalah menyegik. Saya sih sebenarnya tahu nyegik. Iya, pesugihan itu. Pesugihan itu tanggalkan masalah itu gitu kan. Jangan kita berpikir kalau orang datang ke sana itu untuk pasti pengen gitu ya. Minta gitu. Jangan kayak gitu. Jadi orang ke sana itu memang pure untuk dia mendekatkan diri pada Sang Penciptanya, menenangkan diri, berintrospeksi diri, lebih bersatu dengan alam gitu kan. Iya. Gitu. Jadi itulah ya guys, yang namanya Gunung Padang. Next kedua. Oke, next. Yang kedua ada Lakespra. Rumah
sakit Lakespra. Lakespra, apa tuh? Lakespra tuh bekas rumah sakit paru-paru. Oh. Au. Rumah sakit lagi. Ya, rumah sakit lagi. Tahu guys, saya berkali-kali. Saya pengen ngorong nih. Berkali-kali baca ini. Aduh. Capek. Iya. Auranya aur-auran. Susah sih guys ya. Nggak percayanya saya gitu kan. Tetap aja namanya rumah sakit itu tempatnya au banget. Ya, gitulah pokoknya lah gitu kan. Bukan takut sebenarnya, bukan takut. Tapi bukan takut, cuman sieun sebenarnya. Ya sebenarnya tetap aja rumah sakit itu janganin kosong, guys. Isi aja pi bangusin. Isi aja. Orang ngaliwat ke rumah kamar mayat nanti anjing gitu kan, males gitu. Apalagi kosong, innalillahi. Lanjut. Jadi ini tuh sebuah bangunan, tuh kan bekas bangunan. Itu kan susah. Bekas bangunan rumah sakit paru-paru pada zaman Belanda. Udah tua, dari zaman Belanda gitu. Iya, dari zaman Belanda yang berada di Jalan Raya Pacet, Cianjur. Iya tahu. Baru kan Mas? Tahu saya. Ya, itu. Saya pernah ngelewat itu anjing gitu. Tidak. Amazing banget itu guys, dari kejauhan juga. Sama anjing. Itu nanti kalau ngelewatin Pacet kelihatan itu, tapi harus masuk ke dalam. Iya. Harus masuk ke dalam. Jadi tepatnya di kawasan Cipanas ya. Ya. Di Cipanas. Bangunan ini tuh dianggap sebagai tempat angker di Cipanas. Ya, itu salah satu tempat jarang orang yang berani ke sana. Iya, siapa yang mau ke sana coba? Enggak, memang itu urban legendnya udah ngeri juga itu. Iya, itu udah tapi anehnya tuh explorer kita nih, youtuber teman-teman kita youtuber gitu kan. Iya. Jarang ke sana. Saya juga bingung. Soalnya karena mungkin aksesnya agak sulit. Susah. Iya, Aksesnya agak sulit. Yang pertama, yang keduanya lagi mungkin izin ya. Mungkin. Iya. Tapi nggak tahu ya. Tapi saya pernah ke sana. Cuma ngeliat, nggak masuk. Nggak masuk. Cuman saya lihat dari jauh, tapi lagi malam. Mau masuk? Karena waktu itu saya sendiri, jadi saya terlalu berani gitu ya. Gitu. Kan. Ngeles guys. Iya. Udah kayak Gojek. Situ nggak ngeliat nih gue berani, anjing. Nggak serius, saya sendiri. Cuman karena saya nggak bawa peralatan. Kalau bawa peralatan saya pergi. Gitu kan. Kalau nggak bawa, ya kalau bawa gitu kan, saya pura-pura lupa aja. Jadi tempat ini tuh dianggap sebagai tempat paling angker gitu kan. Dihuni banyak makhluk gaib. Bahkan beberapa YouTuber tuh pernah ke sana. Beberapa ya. Iya, hanya beberapa pernah ke sana mencoba mencari jejak mistis di sini. Mulai dari ruangan ini. Ini baunya aneh. Tahu apa ya, bangke gitu nggak tahu. Oke, ini dulunya nih kayak semacam ruangan. Ya, kalau kata yang jaga sini tuh ada dapur. Ya intinya nggak ada kaitannya sama rawat-merawat ya. Wah, apa ini? Seperti tali ya, tapi tali kayak orang buat gantung diri gitu loh. Siapa apa pernah dulu ada yang gantung diri di sini? Tapi tebel juga nih talinya ya. Iya. Talinya tebel. Kotor, males aku megang. Terus, oke, kita sekarang ke belakang dulu nih. Di belakang nih. Oke. Gue mau niatnya mau explore dulu. Ntar gue nge-shoot ruangan sini dulu. Oke. Ya, ini juga kayaknya masih bagian dari bangsal yang tadi ini dapur, tapi situ becek. Ya. Kalau misalnya kalian mau ke sini, jaraknya itu dari Istana Presiden Cipanas kira-kira sekitar berapa ya? 15 menitan lah. Itu kalau siang, kalau malam mungkin sekitar 5-10 menit. Ini kita jalan ke bangsal ini dulu.
Ya ini tadi ruangan yang tadi nih. Terus nah ini gue nggak tahu nih apa nih. Ini ya ruangan kosong aja sih, nggak tahu bekas apa. Yang gue suka dari bangunan ini tuh, wow ini nih dapur apa kamar mandi nih? Ini kayak kamar mandi sih ini. Dapur ini. Iya dapur ya. Ini mungkin bak cuci piringnya apa gimana gue nggak tahu. Tuh ya, tuh udah mulai cacat bangunan, mulai rusak. Terus ini ada jendela. Wow. Mungkin ini ibaratnya lu kalau males ngoper-ngoper jadi nanti naruh piring sini gitu kan. Habis itu piringnya kita cucinya di sini nih. Tuh. Baru deh dibawa ke ini. Oh iya, yang gua suka tuh dari bangunan ini tuh. Itu memang susah sih. Padahal Cipanas itu terkenal dengan yang mirip-mirip kayak saya nih mukanya nih gitu. Yang kayak saya gitu. Yang ala ba'azlam, ala syama hala masilaham. Pila gitu kan. Mas pila. Terus jadi menurut pengakuan salah satu YouTuber, ketika memasuki bangunan mereka disambut dengan bola api. Kalem atuh bro. Bola apinya nyerang nih. Jadi mereka disambut sama bola api. Banaspati. Jadi itu katanya dia itu bola api itu tuh melayang gitu kan sampai nembus. Dan sama suara suara si cantik. Suara si cantik. Iya, si cantik. Iya, cantik apa ya? Gitu kan. Itu kan batuk dikomok saja. Apa coba? Ya ampun. Jadi gini, katanya ada seorang presenter dari YouTuber nih. Badannya tuh ngaku berat katanya, terus si kakinya tuh digelayuti oleh si cantik tadi itu pengen ikut gitu. Digelayutin gimana sih gua? Mungkin lagi jalan nangkel gitu. Pernah film ini nggak nonton film? Film shooter? Ya. Ya kayak gitu. Bukan shooter bos, sater. Lidah Sunda saya bilang kan. Shooter aja. Shooter guys, shooter. Sutradaranya marah bro. Anjing aing capek nyeuna jadi shooter eta ngaran. Lidah Sunda kan beda spellingnya. Ngeles ya. Terus yang menarik di tempat angker Cianjur ini katanya ada keberadaan genderuwo yang berjenis kelamin perempuan. Cantik dong. Cantik. Tapi buluan. Lanjut. Aduh. Bulunya panjang bro. Gelis tapi mun buluna sesukueun kumaha da geuleuh na buluna oge. Anjing. Jijik. Bisa dikepang. Anjing gak kebayang guys. Ya kan biasanya kalau genderuwo tuh bulunya panjang ke suku. Tipalangkakan ke suku. Anjing. Aduh bodoh. Si ngambek ge jeung genderwona paling syukur. Iya, biasa kan genderuwo laki-laki gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya katanya ada perempuan katanya gitu di sana tuh. Jadi ini ada satu cerita katanya. Ada satu cerita. Dia tuh ngungkapin selain kejadian aneh yang dialami si ibu tersebut gitu kan. Jadi ada misteri-misteri lain yang menunjukkan bahwa gedung rumah sakit ini benar-benar angker. Masih banyak kisah-kisah aneh gitu ini ya, kan. Warga setempat ya jadinya. Dan salah satu YouTuber katanya pernah nangkep si kuntilanak ini. Kuntilanak tuh genderuwo. Ini kuntilanak mas. Oh berarti beda nih. Iya genderuwonya udah ke salon dulu kayaknya. Udah ke salon jadi kuntilanak. Udah glowing gitu. Mukanya. Udah glowing ya sebelah glowing kan. Jadi kedapatan si kuntilanak ini katanya ditangkap di area lagi cukuran. Si
kuntilanaknya pas kelihatan ketahuan lagi cukuran. Nah gitu kan, ternyata di sini mana genderuwo awewe cukuran jadi kuntilanak. Oh berarti filosofi kuntilanak gitu itu ya, jadi perubahan genderuwo cukuran jadi kuntilanak dan udah masih perawatan dan udah perawatan biar glowing dia gitu kan. Jadi filosofi kuntilanak itu genderuwo cewek yang cukuran dan glowing jadi kuntilanak. Nah, itu Ade anjing. dia ngerasa ini filosofi dari mana coba gitu kan. Kedapatannya di belakang dapur katanya gitu kan. Lagi masak kali. Si Gana mah lapar. Terus dia berkomunikasi batin sama si kuntilanak ini. Oh gitu jadi kan. apa namanya? Diajak Mediator ngobrol, kayak mediator, cuman ini mah dia ngobrol langsung. Iya, gitu. ngobrol langsung gitu. Neng nuju naon gitu. Nah, ikat tuh orang Masak. Gitu. Nuju masak bade. Masak bade. Pas dimasak tuh leungeun. Leungeun nu ditek-tekan gitu. Ade. Jadi ada ini katanya dengan sedikit paksaan dan ancaman pemusnahan. Oh, jadi mau ini dia. Ya, oh kayak katanya itu katanya kan apa? Ya, masih benar kalau gituin kan. Burak waing. Burah sih ya anjing. Wah, gitu kan. Pas dap kumaha arek teu leungit jurigna coba. Pak gocan sikat tuntun 2 poe si dukuna diburakeun atuh tongkeun jurig jelema urang wae nya tongkeun jelema nu kabur jurig we kabur bau sumut. Jadi itu juga salah satu filosofi. Iya, filosofi. Bikin setan hilang dari kita, tinggal enggak usah mah ini kumur burahkeun. Leungit dengan catatan enggak gosok gigi 2 hari. 2 poe, 3 poe leuwih hade. Saminggu komo deui. Tongkeun eta mah raja oge sieun. Anjing bau kabur cenah. Tak kararabul geus diburah mah. Sarawe eta pokoknya. Gitu. Jadi informasi bahwa kehadirannya di tempat ini tuh sudah lama gitu karena akhirnya tempat ini dikosongkan, dia pun ya semakin betah gitu kan. Ya itu balik lagi ya, kalau tempat dikosongin ya betah pasti ya betah, namanya gitu yang kan. kayak video kita berikutnya ya, bahwa kalau tempat sudah dikosongin ya pasti normal aja. Sebelumnya bukan berikutnya ya. Ini kan next video. Oke. Jadi ini aduh jadi ini tuh benar atau enggak gitu kan. Jadi dulu rupanya si kuntilanak ini tuh pernah mengambil seorang anak manusia dan sampai sekarang belum dikembalikan. Pencuri dong. Iya. Bisa ditangkap dong. Penculikan ya? Penculikan. Pencuri. KUHP itu. Pencuri, iya benar. Masuk pasal itu. Pasal itu bahaya itu kuntilanak. Awas ya kamu tuh. Awas, temannya si cantik bukan sih? Ketahuan sama saya, ditangkap saya kan ini polisi setan. Iya. Guys? Iya, jadi di tahun mengingat bangunan ini berdirinya dari tahun 1919. Gitu. Tua ya. Iya, maksudnya benar-benar udah bener-bener ini ya, banget sebelum ya. Ini sebelum apa? Sebelum penjajah. Sebelum menjajah lagi, sebelum merdeka. Iya, jadi ya itu jadi sih tetap balik aja lagi guys ya. Tempat yang ditinggalkan ya, apalagi rumah sakit. Susah sih kalau rumah sakit ya. Kita nggak bisa berkata-kata karena saya juga yang tukang explore, yang tukang apa? Pengejar hantu dia juga kalau lihat rumah sakit. Tetep aja ngegebeg saya juga ke rumah sakit. Karena rumah sakitnya udah ini ya. Udah apa ya? Biarpun nggak ditakut-takutin juga karena suasana mungkin. Iya, suasananya. Ya, suasana sama tambah lagi saya itu agak benci bau obat-obatan. Bau obat, iya. Saya kurang seneng. Jadi identiknya tuh kalau udah masuk ke rumah, ya tapi kan ada beberapa YouTuber juga yang berani ya. Kalau saya tuh bukan nggak berani sebenarnya, saya lebih baik disuruh ke tempat yang lebih serem dari itu. Tapi jangan di rumah sakit. Jangan rumah sakit. Gitu. Terus identiknya rumah sakit itu ya apa ya? Bukan takut, gimana ya? Nggak enak banget pokoknya. Nah gitulah. Banget pokoknya gitu kan. Kayak di video yang sebelum-sebelumnya kita juga bahas ini ya, rumah sakit ya. Ya, rumah sakit. Yang di Cimahi, BMC, di Setira gitu pernah. Susah itu. Ekstrim Susah. emang.
Gitu guys. Next nomor 3 nih. Jalur Tengkorak Bang Bayang. Waduh, ini mantap nih. Jalur Tengkorak Bang Bayang. Rokok ya guys. Jadi nama tempat angker di Cianjur ini adalah Jalan Raya Cianjur menuju ke Sukabumi. Ya, jalan perbatasan. Perbatasan Cianjur dengan Sukabumi. Betul. Karena lokasinya berada di kawasan Bang Bayang dan sering terjadi kecelakaan maut nih guys. Di jalur tersebut maka warga setempat memberi nama dengan Jalur Tengkorak Bang Bayang. Gitu. Kalau zaman saya sih ya, kan karena saya tahu ya ini jalan ini gitu. Ini jalan ekstrim karena kenapa disebut salah satu jalur angker ya, karena kontur jalannya itu memang terus turun itu dari namanya daerah apa ya di atas itu yang perbatasannya Sukabumi sama Cianjur tuh daerah lupalah nama daerahnya itu ya. Dari situ itu kan posisi di atas tuh kan Sukabumi itu gunung kan, kaki gunung. Dari atas itu turun aja sampai ketemu Cianjur itu turun itu jalannya sampai ke Warung Kondang. Aduh nama daerahnya lupa, itu pasar apa di situ ya. Dari situ turun aja terus gitu. Memang secara kontur jalannya emang ekstrim ya. Ekstrim, terus jalannya kecil, nggak terlalu besar ya maksudnya. Ya sekarang ini mungkin besar. Kalau dulu itu masih kecil. Gitu. Jadi cerita mistis mah ini yang suka dimakan tuh. Nah, rada hasum. Rada hasum-hasuman. Itu apa? Choco chip. Terus cerita mistis Bang Bayang Cianjur ini bermula dari banyaknya kendaraan yang mengalami kecelakaan tadi yang melintas di jalur ini. Ya, memang di situ terkenal katanya tuh setahun sekali pasti minta kata warga setempat minta tumbal gitu katanya. Kan. Jadi ya kecelakaan ini banyak banget ya merenggut korban jiwa guys gitu. Ada nih seorang yang bisa nerawang alam gaib mengungkapkan bahwa di jalur tersebut sebenarnya ada batu besar sebesar truk. Waduh, gede dong. Gede, bayangin coba. Iya. Ya, kebayang lah ya segede gitu kan. Yang dihuni oleh makhluk gaib berwujud nenek-nenek. Gitu. Baru nih the power of nenek-nenek, bro. Baru nenek-nenek. Baru nenek-nenek itu. Hah? Belum si kakek-kakek. Belum si kakek-kakek. Can injuna. Turun. Can anakna. Can indungna. Can power lah. Karak nenek-nenek. Kita sini nih. Terus? Iya, jadi konon hantu si nenek ini dengan para pasukannya inilah yang sering mengganggu orang-orang yang melintas di jalur ini sehingga menyebabkan kecelakaan tadi. Bukan oleh makhluk gaib ini misalnya membuat pandangan pengemudi jadi kabur atau ya mungkin itu mungkin sudah di apa? Udah ditutup, mungkin udah dikabur ini matanya. Atau nggak diketek ku jurigna. Aduh gitu. Gelai. Lanjut. Iya, jadi ada yang masuk kayak kerasukan gitu kan. Kerasukan sehingga menyebabkan kecelakaan tadi gitu. Tak hanya itu saja, kadang-kadang penghuni jalur Tengkorak ini suka kalau ada mobil lewat, suka ada yang ngedadak motor lewat itu. Kendaraan itu kan ada lupa lagi. Kayak ada yang nyebrang ngedadak gitu. Jadi kan kaget gitu membuat yang itu pasti kaget gitu kan, membanting setir dan menyebabkan kecelakaan. Logikanya kayak gitu. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa ketika memasuki wilayah Warung Kondang. Ya itu masih masuk Warung Kondang itu. Hingga Gekbrong. Nah iya guys, itu dari arah Gekbrong itu sampai Warung Kondang itu dia posisinya gini terus turun dari Gekbrong sampai ke ini. Gekbrong itu perbatasan Sukabumi sama Cianjur. Warung Kondang itu ya masuknya Kabupaten Cianjur ya gitu. Gekbrong adalah kerajaan gaib
Dan gerbang awal berada perbatasan warung kondang tadi ke Gekbrong ya gitu. Ya. Katanya ada kerajaan di sana. Gitu. Jadi logiknya kayak gitu sih guys sebenarnya. Dari kontur tanahnya memang kontur jalannya itu memang sudah ekstrim dan itu banyak tikungan. Kebayang nggak? Dia lagi mudun banyak terus tiba-tiba nikung gitu kan. Belokan terus lurus panjang. Jadi ceritanya tuh gini, belok nih dari Gekbrong Mula tuh lurus. Nanti ada belokan cuman gini nih, belokannya cuman 1 S, belokan S. Nah, dari belokan S itu terus lagi panjang lagi sampai Gunung Padang. Nikung ya? Iya. Nikung terus. Ditikungnya tuh. Paling sakit itu kalau ditikung. Nah, jadi dari kontur jalannya sudah memungkinkan banyaknya kecelakaan itu gitu kan, karena terlalu curam, panjang, udah curam panjang, terus jalur nggak terlalu besar gitu kan, terus jalur itu dipakai sama truk besar gitu kan, karena kan itu di situ tuh kan ada pabrik aqua, ada pabrik. Iya, jadi keluar masuk ini ya. Terus garmen ini, terus di situ juga ada di daerah Gekbrongnya itu pengangkatan pasir. Oh ya, jadi mobil-mobil proyek pasir. Gitu ya, kan, penggalian mobil pasir. ini, jadi pasir itu turun itu yang mau arah ke Bandung itu pasti lewat situ gitu kan. Jadi logikanya memang kayak gitu. Memang mengerikan jalurnya gitu kan. Dalam artinya mengerikan itu memang ekstrim gitu. Turunan gitu kan, mobil-mobil berat yang ada di situ kan. Ya logikanya seperti itu. Terus balik lagi, saya kurang percaya kalau misalnya itu ya, kurang dengan setan ditutupin gitu ya. Mungkin logikanya ya, mungkin si supir itu capek atau apa gitu kan, mengantuk, akhirnya ya terjadilah itu. Makanya untuk supir-supir ya, gitu untuk kan. bapak-bapak supir, bapak supir itu kan. Tolonglah kalau misalnya ibu supir ada loh sekarang, ada sekarang. Hati-hati kalau mengemudi gitu kalau kan. Misalnya udah ngantuk, kenapa kita nggak berhenti dulu lah gitu. Nih kan. Makan dulu. Ya makan dulu, tidur dulu, istirahat dulu, apa dulu gimana kan. Istirahat guys, yang penting jangan terlalu memaksakan gitu. Kesehatan dijaga selama kita berkendara. Kita mau berkendaraan jauh misalnya. Soalnya yang rugi itu bukan dia saja gitu kan, keluarganya, orang yang ditabraknya, yang kecelakaannya. Jadi merugikan banyak orang sebetulnya gitu. Tolong ya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak silakan lewat dengan motor. Sedikit beristirahat dulu kalau misalnya kira-kira sudah capek. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan, nanti motor lewat. Jadi jangan dipaksakan, bukan kita tidak boleh pekerjaan mereka ya, gitu, atau kita menyalahkan pekerjaan mereka. Ada yang kejar ini kali ya, target atau misalnya kita kejar waktu. Kita nggak menyalahkan pekerjaan mereka, cuman kita yang salahkan itu jangan terlalu diforsir badan kita. Kalau udah ngantuk, jangan terlalu dipaksa, istirahat dulu lah. 5 menit atau 15, ya paling itu 15 menit. Saya itu tukang bawa mobil. Saya dulu bawa mobil dari Bandung sampai ke Pekanbaru gitu kan. Nggak tidur gitu. Dalam artinya nggak tidur tuh bukan tidur panjang. Jadi saya cuma 15 menit ya. Kalau saya udah capek, 15 menit saya istirahat dulu. Muncul orang ngelenyap. Iya, itu bahasa Jerman ngelenyap, guys. Bahasa Jermannya itu ngelenyap. Gitu kan. Jadi udah gitu. Itu akan seger. Karena saya supir juga, saya tukang bawa mobil, jadi saya tahu gitu kan. 15 menit itu rasanya kayak lama, tapi yang penting jangan diganggu gitu. Istirahat, jalan lagi gitu. Mata udah seger, jalan lagi. Jangan terlalu dipaksakan. Iya, gitu kan. Itu ya alhasil, karena kan kalau kita kurang tidur itu darah kita fit, naik. Iya, kita nggak fit aja gitu kan. Jangankan bawa mobil ya, kalau misalnya kita nggak tidur gitu kan. Oleng kapten. Ya, jadi kan secara kedokterannya itu kalau kita kurang tidur itu darah kita naik. Ke otak. Nah, alhasil kita jadi pertama cepat marah, ya, panas, emosian. Iya, emosian. Tambah lagi jarak pandang kita pun kabur ya. Ya, akan mengurang dan kabur gitu kan. Karena kita nggak fresh gitu kan. Karena kalau misalnya udah istirahat kan kita fresh gitu. Mata kan harus diistirahatkan gitu kan. Kayak gitu sebenarnya. Jadi di balik cerita mistisnya juga mungkin sebenarnya seperti itu secara logikanya. Secara logikanya dan secara ilmunya lah ya gitu kan. Ilmu kedokterannya memang tidak boleh. Iya. Kita tuh terlalu capek itu alhasil ya itu bisa kabur mata gitu, dalam artian penglihatan kita kabur. Tambah lagi
emosian kan, jadi kalau udah emosi gitu kan ada yang lewat mobil jadi kayak ngegas gitu kan. Gaskeun gitu. Gaskeun. Jadi janganlah, pokoknya tolong ya buat bapak supir, bapak supir nih. Kalau capek istirahat dulu, gitu. jangan dipaksakan. Makan istirahat dulu, tidur dulu atau kayak gimana, berangkat lagi gitu. Karena kan gitu. Keluarga kamu menunggu di sana. Cie, itu kayak tulisan di truk gitu. yang gambarnya. yang gambarnya cewek. Next. Oke, next yang terakhir nih ya. Terakhir ya, waduh. Biasanya terakhir itu yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena saya sudah lihat ini. Oh gitu. Tempatnya saya udah pernah ke sana dan saya pernah explore ke sana. Oh, makasih aja tempatnya. Mantap. Keren ya. Aduh, kaki saya kram, guys. Ya, jadi ini ada terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan. Jadi sebuah terowongan. Nice, ya, pokoknya nice itu di sana. Coba kalian yang penasaran cobain ke sana. Boleh dicoba. Itu mah tempat. Jadi sebuah terowongan perlintasan kereta api memang memiliki sistem mistis. Pada umumnya terowongan yang gelap dan jarak. Saya merinding tiba-tiba. Bukan karena di sini ada setan ya, tapi karena saya mengingat yang terjadi di sana. Ini ya yang pernah ngeri. Oke, jadi ya pada umumnya terowongan yang gelap dan jarang dilewati manusia memang mungkin itu memancarkan aura yang menyeramkan ya. Gitu kan? Dan terowongan itu hampir sempat berhenti karena kan jalur Cianjur Sukabumi Cianjur jalur keretanya sempat berhenti kan. Pembangunan ya, terus. Iya, jadi terowongan Lampegan di Cianjur ini dulunya adalah jalur penghubung Sukabumi Cianjur. Ya. Gitu. Sempat ditutup. Iya kan sempat ditutup ya. Iya memang sempat ditutup, baru sekarang ini baru jalan. Tahun 2001 ditutup. Terowongan ini dibuka lagi 2009 sampai saat ini. Ya. Gitu. Cerita mistis balik lagi udah nggak connect guys, yang nempel di ini ada mistisnya. Jadi cerita mistis yang meliputi terowongan ini adalah hilangnya penari ronggeng. Iya betul. Secara misterius. Nanti saya ceritakan ya. Gitu kan. Jadi dulunya tuh ada saat peresmian terowongan Lampegan ini diundang nih Nyai Ronggeng gitu kan. Nyai Ronggeng Sadea untuk menghibur namanya Nyai Ronggeng Sadea namanya. Terus para menir Belanda. Dan motor juga ngelewat. Motor juga lewat. Ronggeng juga nemilu siga nama nyangsang. Jadi sepulang pentas si Nyai ini melewati terowongan ini gitu. Dan sampai sekarang tidak pernah terlihat lagi. Karena ada motor lewat. Karena ikut nyangsang. Ini motor sering lewat nih guys, aduh. Biasa udah mulai aktivitas orang. Iya, bener gitu. Ada dua penyebab nih hilangnya si Nyai ini gitu kan. Pertama, diperistri oleh penunggu di sana terowongan ini, penghuni terowongan ini. Nanti saya ceritakan. Dan yang kedua dijadikan tumbal saat peresmian terowongan, dan yang konon katanya jasadnya tuh ditanam di dalam tembok gitu. Jadi ditanam kalau misalnya ada yang mau coba uji nyali di sepanjang jalan kereta 400 meter ini boleh. Ini saya udah pernah explore kan. Jadi gini guys, itu jalurnya itu dulu zaman saya itu dari mulai awal jalan. Nah ceritanya itu jalan itu ada namanya belokan maut. Jadi belokannya itu turun, belok, ini ada saluran air naik ke atas nanjak. Itu di sana saya udah ketemu sama, percaya guys ya. Jadi pernah ngeliat Kunti tapi kepalanya nggak ada guys. Kepalanya itu ada di kakinya. Nggak, maksudnya dia duduk gitu ya, si kepalanya dipegang di kakinya, terus
sama air. Duh, kok saya merinding tuh Bu, nih lihat guys, ini serius saya merinding. Iya. Itu kepalanya dipegang tuh sambil gini di air, dibasahin dan ini merinding banget ih, karena saya ngalamin itu dan saya lihat itu, saya duaan sama teman saya bilang aduh. Teman saya bilang ya itu apa. Dan pas dilihat mas saya itu kepalanya ngikutin kita. Itu kepalanya gini ngegeser gitu sama tangan, ngeliat gitu ya, ngeliatin gitu. Tapi ya ini bukan replika ini guys. Jadi itu kepalanya ngikutin saya, tapi ya saya udahlah gitu ya, udah akhirnya ketemu sama teman-teman gitu kan, karena saya waktu itu berangkatnya malam gitu, salahnya saya juga karena saya ada kerjaan dulu. Nah pas sampai saya di sana, ayo kita explore gitu kan. Kita izin dulu ya, biasa ya, kita doa dulu izin itu, tapi bukan sama anak-anak yang YouTube saya ya gitu ya, sorry ya, YouTube saya yang kemarin ini gitu kan, ini sama anak-anak biasa yang memang naik motor. Kita penasaran, kita benar-benar penasaran apa sih gitu, tapi masih awal-awal tuh, masih penasaran aja gitu, ada rasa penasaran apa itu yang disebut hantu kan masih gitu, jadi masih penasaran lah, ego gitu, bukan ego ya maksudnya, semangatnya masih ada gitu. Udah sampai ya, udahlah aku bilang ke temen aku yang di belakang, udahlah ya namanya setan pasti ada lah, yang namanya setan zaman saya ngomongin jurik mah ya wae lah pastilah, apalagi kita ngelewatin hutan kan, itu mau ke Lampagan itu ngelewatin hutan gitu. Ya udahlah, anggap aja ini nggak usah cerita ke teman-teman gitu kan, nanti aja kalau udah pulang baru cerita gitu. Udah sampai ke Lampagan itu kan, kita ngobrol, kita doa, kita minta ke warga setempat izin nyalain motor. Jadi kita izin, sudah izin kayak gitu, baru masuk, percaya nggak percaya itu udah suara gamelan. Iya. Baru mau masuk tuh, tapi hanya 2 orang yang ngedengar, saya sama teman saya, yang lain enggak. Duh, kok merinding lagi ya, kayaknya dia datang ke sini gitu kan, si Nyeronggengnya gitu. Saya mau joget gitu, nyari Mas Yaya ini. Mas Yaya yang ganteng ini kan, yang ganteng kalem, ini Belanda asli. menir ada motor dan motornya disimpan di situ, nanaonan ajig. Nggak apa-apa gitu kan. Pas saya mau masuk udah ada suara gamelan, saya udah curiga tuh, kenapa kok ada suara gamelan. Tapi teman-teman saya yang lain kan, kita 5-an tuh waktu itu, yang si 3 itu nggak ngedenger, cuman yang 2 doang yang ngedenger gitu, saya sama teman saya gitu. Dan yang teman saya itu yang ngelihat sama saya naik motor. Kan lucunya itu ya, yang bareng sama kita ngelihat si kepala yang digeser-geser itu gitu kan, padahal itu teh menekin, nggak tahu gitu kan, ucapan selamat datang di gitu. Lampagan gitu bener kan. Itu. Tapi kan pakai gayanya gitu kan. Ini ya kesal saya, motornya pakai diem di depan ini gitu kan. Akhirnya udah beres gitu kan, udahlah saya nggak curiga, itu udah mulai itu kita masuk ke dalam, dia explore gitu kan, dan terjadi motor lewat lagi. Dan terjadi bener-bener yang terjadi itu ronggeng, ada suara, tapi nggak nampakin cuma suara itu aja, suara pengiring itu ya. Dan percaya nggak percaya, kita kita masuk jam 1 malam, keluar di sananya jam 4 subuh. Padahal jaraknya cuma 400 meter. Serius. Cuman serius. Musik itu ada yang pertama, terus itu musiknya itu dari masuk sampai keluar? Enggak, atau tengah-tengah? Ada lagi tengah. Nah, dan ini yang belum diceritain itu, pas sudah hampir kurang lebih, mungkin kalau menurut kita itu di tengah ya, itu musiknya kedengeran semuanya baru. Sama yang lain juga. Terus kita mohon maaf, kita bilang sih katanya hadir gitu kan, sok tunjukin eksistensinya, biasalah pakai bahasa gitu kan. Tapi mereka enggak, cuman ada musiknya aja gitu. Cuman sayangnya kalau misalnya videonya masih ada, saya sisipin di sini, cuman
karena itu zaman dulu ya guys ya, zaman masih anak muda belum gitu. Canggih kali ya belum dulu, canggih, belum YouTube canggih juga belum sekarang. terlalu oke lah kayak sekarang. Dalam artian bukan terlalu oke, belum banyak konten-konten gitu kan. Ya akhirnya kita ya cuman dimiliki sama kita sendiri si videonya dan hilang gitu. Tapi kalau ada sama saya pasti disisipin gitu kan. Tapi buat kalian yang tidak percaya dengan omongan saya, boleh dibuktikan sendiri. Boleh coba ke sana. Jadi gitu guys. Jadi buat kalian yang mau nyobain sana silakan gitu ya. Tapi recommended saya jangan sendiri gitu karena kan jalurnya juga kan namanya juga jalur kereta ya. Banyak batu-batu guys, banyak batu-batu gitu. Takutnya celaka, jebret, jatuh. Ya batu yang kita tabrak itu bukan kasur guys, dah gitu, tuas gitu guys, kan. tuas. Kita pingsan, akhirnya kereta ngelewat, beres, gitu kan. Makanya harus 2an, 3an, ya bagusnya 3an lah, paling minimal 3an lah. Gitu. Bagusnya banyakan. Cuman kalau dari sana juga, ya nantilah kita cerita lagi next. Kalau misalnya ada cerita di Sukabumi, nanti saya jelaskan bahwa di sana itu ada beberapa yang tidak diperbolehkan daerah Sukabumi itu. Ada sedikit syarat lah, karena daerah Lempengan itu masih satu daerah sama kebun saya, kebun orang tua saya dulu ya, gitu kan. Di situ ada ceritanya, gitu nggak boleh apa-apanya. Nanti ya di next, penasaran ya. Next video, makanya. Nanti saya ceritain urban legend itu. Gitu pantengin kan. terus. Tapi dan itu terjadi. Itu saya pernah nyobain lagi juga. Pas saya cobain, wow aja. Gitu. Jadi ya sudah, paling guys jadi, gitu aja. Jadi itu tempat-tempat mistis di Cianjur ya. Ya, jadi pesan positif saya untuk yang tadi supir pertama ya, bapak-bapak supir, jangan istirahatlah kalau waktunya kalian istirahat. Maksudnya kalau kalian sudah merasa capek atau ngantuk atau apa, istirahat. Biar meminimalis kecelakaan. Gitu kan. Keselamatan kita juga dijaga gitu. Terus motor lagi lewat. Motor lewat sambil ini kaki saya kram. Gak apa-apa ya gini guys. Nah, gitu ya. Yang keduanya lagi, tolonglah jauhkan kata apa namanya itu? Ini ya. Bukan kata ini pesugihan. Oh iya. Jauhkanlah guys, gitu kan. Jauh, jangan sampai sesekali kalian pengen nyoba, jangan. Kita pengen kaya cepat dengan cara yang seperti itu, janganlah gitu, janganlah. Karena gitu. Dengan cara instan tuh sebenarnya nggak baik. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus sih guys. Makan mie rebus instan tiap hari juga guys nggak baik, bunga. Gitu. Sanguan. Di sanguan, mie di sanguan, tong bubur di sanguan, jika lancek saya. Orang bubur di sanguan jadi rekor muri lah. Ya, bubur di sanguan, anjing galak tuh guys. Nanti saya fotoin kalau nggak salah ada fotonya. Kakak saya makan bubur di sanguan. Hadek bagoy. Gitu. Jadi itu jangan ya guys ya. Inovasi baru itu bubur di sanguan. Aduh, gila gokil guys. Jadi jangan kita cari cara instan. Cari yang instan jangan sampai kalaupun gitu, karena juga itu instan gitu kan berarti itu sudah rezekinya. Nyawa dibayar nyawa ya. Itu yang kayak kalau gitu. Enggak, maksudnya kalaupun instan juga berarti sudah rezekinya gitu kan. Kita nggak boleh sudon. Mungkin juga sudah rezekinya, cuman yang kita nggak boleh itu gerobak ngelewat gitu. Yang kita nggak boleh itu dan si motor ngelewat. Yang kita nggak boleh itu dengan cara instan seperti kita meminta pangramekun atau minta, intinya menduakan ini ya. Ya, yang kita lakukan cuma simpel, ya enggak. Sholat, ikhtiar, beres. Semuanya itu everything gonna be alright. Gitu. Itu sepertinya makan bubur di sanguan gitu. Gara-gara bubur di sanguan, bubur Mang Ipin, rasanya kodok banget. Gitu. Oke, jadi sekian nih. Bentar. Oh, belum. Yang keduanya itu, yang ketiganya lagi, tolong. Jangan identikan sesuatu dengan cara semedi ya. Semedi orang-orang bersemedi misalnya gitu kan. Kita jangan pernah suudon. Mungkin dia yang tadi dibilang gitu introspeksi diri. Bahwa dia gitu sedang introspeksi diri di tempat yang gelap ataupun di tempat yang hening, di tempat yang dingin. Buat ngetes badan kita, bukan ngetes ya mungkin ya, biar kita tuh bukan gimana bahasanya ya, kayak semacam yoga semuanya. Ya kayak gitu, yoga, sorry ya gitu, sorry tadi saya salah. Ya yoga itu kan kita menyatu dengan alam,
gitu kan. Yang dingin menjadi panas dengan sangu. Yang dingin menjadi panas, yang panas menjadi dingin katanya kan ya. Kalau dengan ilmu pikiran kita, kan yoga itu pakai pikiran ya. Jadi kita bisa fokus bahwa tempat yang panas kita membayangkan yang dingin. Akan rasa sejuk badan kita. Tapi di tempat yang dingin kita akan di tempat yang panas kita akan merasa hangat badan kita gitu kan. Itu kan balik lagi ilmu yoga. Jadi jangan salah persepsi kalau orang itu mungkin dia sedang mencari jati dirinya dia. Atau dia sedang berintrospeksi diri dia karena kesalahan dia. Atau dia lagi yang balik lagi dia lagi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bener. Karena biar dia lebih fokus nantinya dia beribadah maupun itu mau sholat ataupun agama yang lain atau apa gitu kan, berserah diri intinya gitu kan, lebih mendekati diri dia gitu di bisa tempat jadi yang ini ya bahan jadi jadi diri yang lebih baik lagi ya intinya gitu. Nah itu aja sih pesan dari saya untuk yang sekarang gitu kan. Jadi jauhkanlah, apalagi yang kedua itu ya, tolong jauhkanlah yang masalah pesugihan gitu. Tadi jangan sampai guys. Jangan. Kasihanin nyawa nyawa dibawa, bayar nyawa tuh ya gitu kan. Apalagi itu real yang dimintanya anak kita atau keluarga kita, anak, orang tua. Menyesal itu di akhir guys. Di awal mah pendaftaran. Bener. Salah gitu guys. Jadi gitu aja mungkin ya. Gini aja. Saya masih kangen sama kalian gitu. Guys. Saya masih kangen, tahu nggak, sama kamu. Kamu kangen aku. Jadi gitu guys. Oh iya, dan tolong guys, komen kalian itu membantu kita guys. Ini dibalikin ya maksudnya, komen kalian itu sangat membantu kita. Dan ya komen dari YouTube ya, dan tolonglah berikan komen yang baik dan recommended tempat ya. Di sini sok sama kita, kalau ada rezeki kita datengin dan kita langsung lihat. Kalau nggak ada rezeki ya paling sama kita di riset, dicari betul. Sampai yang lebih bagus lagi kalau kita disponsori. Oh itu hayang pisan disponsori gitu kan, tiba-tiba ada yang komen gitu di YouTube. Kan? Mas jalan-jalan saya sponsori. Barian, ayo jalan-jalan cenatanya teh. Kalau sayanya aja boleh nggak? Ke Rahmatullah. Dan ini guys, ini masuk lagi. Ini habit. Kenapa orang amit-amit harus apa sih? Coba jelaskan. Nih guys, tolong tulis di komentar. Coba jelaskan sama saya. Kenapa kalau orang amit-amit terus? Kenapa? Tolong ya guys ya. Saya nggak tahu guys. Tolong komen. Tolong berikan penjelasan yang baik dan benar dan sejelas-jelasnya, dan berikan recommended YouTube atau Instagram yang menjelaskan atau URL ya. URL itu apa sih ya? Link di Google yang menjelaskan kalau amit-amit harus. Tolong guys, saya mohon banget guys ya, tolong gitu, jelaskan sama saya gitu. Ya, jadi gitu aja guys. Gitu aja. Di penghujung acara ini kita cuman bisa bilang support channel kita gitu kan, pantengin biar terus. Lebih baik gitu kan, dengan cara saran-saran kalian tuh sebenarnya membantu kita untuk bikin, dengan cara memberikan saran pada kita, memberikan lebih kreatif. Kritik saya terima loh, kritik gitu kan. Kritik, saran. Jangan ngilikitik juga. Gitu. Kritik, saran, makanan. Sama kripik. endorse, sponsor. Wah, gitu. Jadi berikan ke kita tuh kritik yang baik, dan itu kritik membangun. Itu membangun gitu buat kita, dan buat kita berikan lebih baik lagi dengan cara itu ya, mensupport channel kita itu dengan cara nge-subscribe, nge-komen, nge-like, terus memberikan komen-komen yang baik. Dalam artian yang baik itu, oh di sini ada nih bang, oh bang tolong dong di daerah saya nih gitu kan. Tolong, nanti kita coba daerah saya ini ya. Itu lagi viral nih gini gitu. Kan. Coba bedah misteri ini guys gitu kan. Karena ada yang tidak bisa dibedah sama Mbak Yayai. Salah, saya Mas Yayai. Ya gitu guys. Jadi tolong ya, jangan lupa subscribe juga tuh guys. Subscribe, like, komen, dan share videonya. Nah itu juga membantu Skir cap guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Skir crab. Skir crab. Anjing, tapi eta itu budak. komen-komen Itu budak komen-komen di YouTube-nya keren-keren nggak? Makasih banget yang udah komen thank you di yang YouTube udah komen juga. Thank you banget, thank you banget. I love you guys gitu you kan. Guys, tapi pokoknya. Saya minta lagi share ya videonya ke teman-teman kalian. Share ke sini. Itu salah satu membantu kita juga ya. Gitu kan. Dan membantu juga orang lebih tahu kan bahwa kenyataannya yang tadinya kita berpikir di sini ternyata gini gitu. Ternyata ya insya Allah dari pembahasan kita tuh bisa sedikit mengungkap gitu kan. Memberikan memberikan apa ya? Ini ya ilmu ya ada edukasinya juga. Memberikan gitu. edukasi yang baik, memberikan ilmu yang baik kan tadinya kita mungkin merasa takut. Jadi gara-gara nonton Benda Misteri jadi nggak takut gitu kan. Nggak takut gitu. Nggak takut. Cuma merinding. Ya jadi gitulah guys intinya. Terima kasih banget sebelumnya buat penonton yang sudah setia melihat kita gitu kan. Bedah misteri yang di sana yang gitu. Mengungkap misteri. Misteri naon? Misteri dalam kubur. Cerita yang tidak pernah terungkap. Tagline-nya ngeri ya. Jadi ya benar, tapi benar misteri itu adalah cerita yang tidak pernah terungkap.